Kakak, Bu, mulai sekarang kalau gue nggak di rumah, lo yang jadi kepala keluarga. Jaga baik-baik rumah ini ya. Siap, Bu. Waktu kerja siang udah mulai. Wah, ini kain apa sih? Kok kuat banget ya? Lo dari wilayah mana? Sampah di sini tuh gue yang urus. Gue masih mau ambil buat naruh barang. Maaf banget ya. Gue cuma lihat ini kuat, jadi pengen bawa pulang buat nutup jendela. Nutup jendela? Iya. Kayaknya hidup lo lebih susah dari gue deh. Nih, ambil aja. Makasih banyak. Boleh tahu nama lo siapa? Aduh, nggak usah nanya nama segala. Gue Wang Wihua, panggil aja Kak Wang. Oh iya, gue dari tahun 1901. Lo asalnya dari zaman apa? Kak Wang, gue Indah Maharani dari dinasti Dasheng. Dasyang? Iya. Belum pernah dengar sih. Tapi di sini juga ada orang dari dunia fiksi. Oh iya, gue kasih tahu ya, ngumpulin sampah tuh ada triknya. Tempat sampah merah itu buat sampah berbahaya. Ngambil juga nggak ada gunanya. Tempat sampah hijau itu buat sampah dapur. Yang ini gue tahu, ada sisa makanan. Gue suka yang hijau. Tempat sampah biru itu buat sampah daur ulang. Bisa ambil botol, dijual dapat duit. Bisa dijual? Dijual? si Mama, bangun, Ma. Mama, bangun dong. Anak-anak semua masih hidup. Masa iya gue hidup lagi? Gue punya anak-anak yang sayang banget sama gue. Tapi di kehidupan sebelumnya, waktu musim paceklik, gue cuma mikirin nikah lagi sama Chen Shuchai dari kampung. Gak peduli sama si sulung yang lagi luka parah. Bikin lukanya makin parah sampai dia meninggal. Menantu perempuan gue juga sampai keguguran karena terlalu sedih. Anak cewek gue dikasih ke kakek tua umur 70 buat jadi istri kedua, paksa anak ketiga buat kerja rodi. Anak bungsu gue juga gue cuekin. Akhirnya dia juga diculik, gak tahu hidup atau mati. Dan gue akhirnya juga dijual sama Chen Shuchai ke lorong prostitusi. Gue bener-bener buta hati cuma karena orang kayak lo. Gue malah ngerusak hidup anak-anak gue. Gue pantas mati. Aduh. Ambilin dagingnya ke sini cepet buruan. Lagi musim paceklik gini mana ada daging. Mama. Bukannya Mama pernah bilang mau makan daging anak sendiri? Kulit pohon gini memang bisa dimakan manusia. Gue mau makan daging. Mama, sekarang lagi musim paceklik, Ma. Emang bener-bener gak ada daging. Darah daging lu itu gue yang kasih. Sekarang gue hampir mati kelaparan. Lu harusnya potong daging lu buat gue. Disuruh potong ya potong aja. Kenapa lu bego banget sih? Mama, Kenapa mama? Dulu dikit-dikit mukul, dikit-dikit marah. Kok sekarang jadi baik banget? Bunda jangan-jangan tadi kebentur kepala. Di rumah sebutir beras pun udah gak ada. Gue harus gimana lagi di musim paceklik kayak gini, biar anak-anak gue tetap bisa hidup. Ibu Indah Maharani, halo saya Xiao Tao, asisten rumah tangga Anda selamat, Anda terpilih jadi petugas kebersihan di kawasan wisata Taman Peach Blossom. Ini apaan sih? Mama lagi lihat apa? Petugas kebersihan itu apa, Mah? Kami akan membayar sesuai pekerjaan Anda. Apakah Anda menerima? Ada uangnya juga. Demi anak-anak gue, udahlah terima aja. Ya. Ini di mana ya? Dekorasinya mewah banget. Jangan-jangan gue lagi ada di istana nih. Ini toilet umum di kawasan wisata Taman Bunga Sakura. Kamu akan bertugas bersih-bersih di sini sebagai petugas kebersihan. Toilet umum? Itu tuh yang zaman lu dulu sebutnya kamar kecil. Kamar kecil? Wah! Rumah sebagus ini ternyata cuma kamar kecil. Jangan-jangan gue lagi ada di dunia lain nih. Oh, Tante, mengerti sekarang. Pasti Tante dibawa pergi sama dewa dari langit. Tante udah berubah jadi bidadari ya. Kakak, kaki lu kan masih luka. Gimana kalau lu rebahan dulu di kasur? Gua mau tetap berlutut di sini. Ya. Gua gak mau pergi. Gua mau nungguin ibu pulang sambil berlutut di sini.
nungguin ibu. Gue juga ikutan nungguin. Tante. Sikat toilet. Tisu toilet. Tisu ini lembut banget. Ternyata buat ngelap bokong. Bokong dewa aja sampai segitu berharganya ya. Gaji bulanan kamu 200.000. Setelah gajian akhir bulan, kamu bisa belanja makanan dan kebutuhan di supermarket. Terus bawa pulang ke zaman kamu. Serius nih? Berarti gue bisa beli beras buat nyelamatin anak-anak gue. Ini beneran ajaib banget. Cuma disentuh dikit, udah bisa keluar air sebanyak ini. Pel ini juga enak banget dipakainya. Cuma sekali usap, langsung bersih semua. Nggak perlu pegang kotoran sama sekali. Kawasan ini bener-bener serba ada ya. Setiap pegawainya bajunya beda-beda. Lihat deh tante itu, pakai baju apa ya? Itu baju zaman dulu. Pinter banget kamu nak. Ayo makan bakpao. Nggak mau, aku pengen makan daging masak ala Om Su yang di depan tadi. Aduh, anak ini padahal aku udah beli 5-6 biji, jadi mubazir deh. Ya ampun, ada yang buang bakpao di sini. Xiao Tao. Ya, aku di sini. Boleh nggak aku bawa ini pulang ke rumah? Boleh kok. Barang di tempat sampah itu memang udah nggak diambil pengunjung. Kalau ada barang yang dikasih pengunjung juga boleh kamu bawa pulang. Tapi karyawan nggak boleh minta-minta barang ke pengunjung ya. Itu melanggar aturan. Oke, aku ngerti. Waktu kerja pagi udah selesai. Sebentar lagi mulai proses pemindahan. Kak, aku lapar banget. Tahan dikit lagi. Mama pasti pulang kok. Kak, kayaknya aku cium bau daging deh. Adik ketiga, jangan-jangan kamu mau pingsan karena kelaparan ya? Mama tadi kemana aja? Gak apa-apa kan, Ma? Mama tadi kerja. Mama juga bawa makanan buat kalian. Bakpao! Mama, ini hasil kerja keras Mama. Mama aja yang makan ya. Kita nggak lapar kok. Kalian berani banget ya. Kalau mama suruh makan ya makan aja. Ngapain banyak alasan sih? Mama yang biasa kita kenal udah balik lagi nih. Mama, ini makanan dari dunia dewa ya? Enak banget. Gue belum pernah makan sesuatu seenak ini. Wangi banget. Ternyata cara ini paling manjur. Anak ketiga. Bunda, gue tahu gue bukan anak kandung lu. Gue nggak mau makan. Tolong jangan pukul gue. Anak ini dulu pernah gue takut-takutin sampai trauma. Bunda. Nempel kayak plester, ngeselin banget. Lu sendiri yang bilang nggak mau makan. Karena lu masih bisa kerja, makanya gue biarin lu tinggal di sini. Sekarang malah berani rebut makanan keluarga gue. Bunda. Pergi sana. Bunda, gue salah. Gue nggak berani lagi. Bangun. Bangun. Mulai sekarang, selama kita ada makanan, kamu juga pasti kebagian. Ayo makan. Bunda makan juga ya? Anak ketiga. Kamu mau nggak manggil gue mama? Sebelum ibu gue pergi, dia nyuruh gue ikut sama lu. Mulai sekarang lu itu ibu kandung gue bakal berbakti sama lu dengan baik, Bu. Bangun, ayo bangun. Mulai sekarang ya kalian itu saudara kandung. Gue bakal anggap lu kayak anak sendiri. Ibu benar-benar udah berubah deh. Xiao, lo juga sini. Lu tolong jangan jual gue masih bisa kerja kok. Gue bisa jagain mas sama mbak-mbak. Xiao.
Waktu itu Pak Han Er meninggal. Semua orang dari keluarga kita diusir keluar. Cuma pembantu kamar Mas Sulung aja Xiaoxia yang nggak pernah ninggalin kita. Xiaoxia makan dikit dong. Nggak usah Mas, gua nggak lapar. Kita udah di sini 2 hari lu belum makan atau minum sama sekali. Bangun. Bu, Memang dari awal di rumah udah nggak ada beras, orang aja nggak cukup makan, masa masih mau buang-buang buat pembantu kayak gini? Bu, Xiaoxia pingsan. Kalau lu males-malesan lagi, gue jual lu beneran. Bangun, ayo bangun. Nggak bakal gue jual kok. Gue cuma mau ngobrol sama lo. Ngobrol apa? Soal pernikahan lo sama Mas Sulung. Ayuan mama mau Xiaxia jadi istrimu. Kamu mau nggak? maksud mama, Xiaxia bakal jadi istri sah anak mama ya? Nggak bisa. Aku cuma pembantu rendahan, mana pantas sama anak sulung keluarga. Nggak setuju. Kamu ngomong apa sih? Aku udah bukan anak sulung lagi. Lihat aja. Ayuan dari dulu udah suka sama kamu. Sekarang, kita semua juga pengungsi yang susah makan. Nggak ada yang lebih tinggi derajatnya. Kalau aku bilang cocok, ya cocok. Nikah aja. Mulai sekarang, kita udah jadi keluarga. Jangan anggap diri kamu pembantu lagi. Jangan rendahin diri sendiri. Nanti pas musim semi tiba, Mama bakal urusin acara nikahan kalian. Mama, nggak usah buang-buang uang buat kami. Iya, Ma. Adik-adik juga belum ada yang dijodohin. Sekarang Mama udah punya jalan, bisa cari uang sendiri. Jalan yang mama maksud? Apa itu yang tadi tiba-tiba hilang? Iya. Nanti ya Mama tiap pagi sama sore bakal kerja di dunia lain. Kira-kira sejam aja. Mana boleh kayak gitu, Ma? Masa mama yang kerja? Kalau ada yang harus kerja, biar aku aja. Aku aja. Kerja di dunia lain itu nggak capek kok. Kalian harus bantu Mama jaga rumah ini baik-baik. Jangan sampai orang lain tahu Mama kemana. Jadi nanti kalau mama pergi kerja, kita bilang aja mama lagi nggak di rumah. Atau bilang mama lagi nggak enak badan, lagi istirahat. Oke. Oke. Mulai sekarang, anak sulung, Yap. istri anak sulung, Siap. anak kedua, Siap. anak ketiga, Yap. anak keempat, Yap. keluarga kita ini harus kompak saling bantu. Baru deh hidup kita bisa makin baik. Semuanya harus dengerin mama. Kakak, Bu, mulai sekarang kalau gue nggak di rumah, lo yang jadi kepala keluarga. Jaga baik-baik rumah ini ya. Siap, Bu. Waktu kerja siang udah mulai. Wah, ini kain apa sih? Kok kuat banget ya? Lo dari wilayah mana? Sampah di sini tuh gue yang urus. Gue masih mau ambil buat naruh barang. Maaf banget ya. Gue cuma lihat ini kuat, jadi pengen bawa pulang buat nutup jendela. Nutup jendela? Iya. Kayaknya hidup lu lebih susah dari gue deh. Nih, ambil aja. Makasih banyak. Boleh tahu nama lu siapa? Aduh, nggak usah nanya nama segala. Gue Wang Guihua, panggil aja Kak Wang. Oh iya, gue dari tahun 1901. Lo asalnya dari zaman apa? Kak Wang, gue Indah Maharani dari dinasti Dasheng. Dasheng? Iya. Belum pernah dengar sih. Tapi di sini juga ada orang dari dunia fiksi. Oh iya, gue kasih tahu ya, ngumpulin sampah tuh ada triknya. Tempat sampah merah itu buat sampah berbahaya. Ngambil juga nggak ada gunanya. Tempat sampah hijau itu buat sampah dapur. Yang ini gue tahu, ada sisa makanan. Gue suka yang hijau. Tempat sampah biru itu buat sampah daur ulang. Bisa ambil botol, dijual dapat duit. Bisa dijual? Dijual? Sip.
Jadi ini yang namanya uang kertas dari dunia modernnya. Gak nyangka banget. Ngumpulin 2 botol aja bisa dijual dapat duit. Ya juga ya. Di sini ada makanan sama barang kebutuhan. Ada juga elektronik sama barang rumah tangga. Oh ya, ada obat juga loh. Di sini ada obat. Iya bener. Ada povidon, kasa, sama obat antiinflamasi. Obat penurun demam juga ada. Pokoknya lengkap deh. Kalau aja dulu ada obat-obatan kayak gini, kakak sulung kita pasti gak bakal kayak di kehidupan sebelumnya. Meninggal gara-gara luka yang infeksi. Di mana ada obat? Anak gue lagi luka. Gue harus beli beberapa buat dia. Ngapain repot-repot mikirin anak lo? Uang 10.000 ini. Bisa buat beli 3 kilo beras loh. Ayo, mending beli beras aja. Waktu itu kakak gue sampai motong daging sendiri buat dimasak jadi sup buat gue. Gue bisa gak sedih gimana? Mbak Indah, anak lo kok bisa dididik kayak gitu sih? Sampai segitu sayangnya sama lo. Gak kayak anak-anak gue. Mereka mah kayak pengen makan daging gue, minum darah gue aja. Ayo gue temenin lo beli obat yuk. Iya, makasih. Mama mau kerja dulu ya. Kita juga nggak boleh malas-malasan. Itu jendela bolong. Kita tambal aja yuk. Biar nanti malam mama nggak kedinginan lagi. Ayo. Chen Shucai datang lagi. Lu kesini mau ngapain? Cepetan keluar. Di rumah gua udah nggak ada barang berharga buat lu. Emang sih di rumah lu udah nggak ada apa-apa. Tapi rumah Rayot ini masih bisa dijual dapat duit. Cepetan kasih gua sertifikat rumahnya. Keluar dari sini. Mama udah bilang, kalau dia nggak ada gua yang jadi kepala keluarga, jangan harap lu bisa nindas kita. Sana pergi. Kakak, Gua keparat lu. lo gak apa-apa kan? Kakinya gak apa-apa kan? Bang, Lu mau nipu siapa sih? jangan sentuh abang gue. Indah Maharani cuma peduli sama gua minggir. Dia bakal ngomong kayak gitu. Kalau dia ada di sini, pasti dia udah hajar lu habis-habisan pergi sana. Pergi! Arya, Kaki gua. bang. Udah parah banget gini kayaknya sebentar lagi mati deh. Kalau ada yang mati di rumah ini, harganya nggak bakal laku dijual. Kalau mau mati, mati aja di luar sana. Jangan sentuh abang gue. Ayo, Cepat lepasin dia. jangan sentuh kakak gua. Jam kerja udah selesai. Cepetan keluar dari sini. Berhenti. Yurong lo di rumah ya pas banget. Anak-anak bandel ini lagi pada ngelawan. Cepet hajar aja mereka. Gawat, walaupun ibu udah berubah jadi baik, tapi kan Chen Shucai masih orang yang ibu suka. Sama yang ini juga. Yang udah sekarat kalau mau mati, mati aja di luar. Mati di rumah bikin sial. Anak kedua, anak ketiga, cepet buang mayat ini keluar. Habis sudah, ternyata ibu masih ke bawah pengaruh Chen Shucai. Gimana dong? Ibu beneran mau buang Arya? Arya, Anak kurang ajar nggak denger ya, bantuin dong sini. cepat lepasin dia. Sini lo. Chen Sanjiang. Yang bakal mati itu lu. Indah Maharani, lu gila ya? Gue gak peduli sama lu. Dulu gue bener-bener buta. Demi orang kayak lo, gue ninggalin anak-anak gue. Mulai sekarang gue gak bakal ngelakuin itu lagi. Gue bakal bunuh lo. Indah Maharani. Anak pertama lu itu, dari liatnya aja udah kelihatan umurnya nggak panjang. Nggak bakal lama lagi hidupnya. Lu siap-siap aja buat ngurus jenazah dia. Anak gue gak bakal mati. Kalau lo berani datang ke rumah gue lagi, gue tepas lo sampai mati. Mama bener-bener berubah. Sampai Chen Shucai aja dia tebas. Sini, hati-hati ya. Mama, ini salah anak nggak berbakti sampai bikin mama khawatir. Anak bodoh. Kamu kayak gini juga demi mama. Mama bawain obat buat kamu pulang. Gak bakal biarin kamu kenapa-kenapa. Kakak Cielo ambil baskom air hangat ya. Iya, hati-hati. Kakak kedua, kakak ketiga, kalian pegang kantong plastik ini. Pergi tutup jendela sama celah pintu pakai ini. Jangan sampai kakak pertama kedinginan lagi. Oke, ayo. Bu, air hangatnya udah siap.
Tahan ya. Ibu mau kasih obat. Ibu ternyata nangis buatku. Nih, minum obat ini dulu. Bu, obatnya aneh banget bentuknya. Beneran bisa nyembuhin nggak? Barang dari dunia para dewa. Coba aja pasti maju. Bu, Arya udah nggak panas lagi. Obat dari dunia dewa emang ampuh banget. Dokter dari dunia dewa bilang, yang merah itu bisa nurunin demam sama ngurangin sakit. Sehari 1 butir. Yang putih katanya bisa ngilangin infeksi. Pagi, siang, malam masing-masing 1 butir. Terus ada kain kasa, 3 hari sekali diganti. Tenang aja, Bu. Gue pasti bakal jagain Arya baik-baik. Bu. Bu, jendela udah gue tutupin. Bu, ini lebih bagus dari kertas. Kertas mahal, nggak tahan air pula. Iya, ini tipis banget tapi kuat. Keren banget ya. Ini mahal nggak sih, Bu? Ini ibu nemu di jalan. Nemu di jalan? Beneran dunia dewa ya? Barang sebagus ini aja bisa dapat cuma-cuma. Ibu emang hebat bisa dapat barang sebagus ini. Ya, ayo kita makan yuk. Ini semua apa sih? Duduk. Ini semua makanan yang ibu nemuin di jalan. Bu cuma tahu jeruk, yang lain bu nggak tahu. Coba deh kalian cicipin. Gimana nih? Enak banget. Aromanya wangi, manis, sama pedas. Bener-bener enak banget. Cuma gua nggak tahu ini terbuat dari apa. Di atasnya ada tulisan nih. Wah ini daging naga dong. Pantesan enak banget. Kayaknya bahkan presiden di negara kita aja belum tentu pernah makan daging naga. Kita bener-bener makan makanan dewa nih. Iya juga ya. Kalian harus terima kasih sama dewa. Enggak, kita malah harus lebih berterima kasih sama Mama. Makasih Mama udah ngerawat dan ngebesarin kita. Jasa mama lebih besar dari apapun. Kita pasti bakal balas budi ke mama. Iya. Ayo bangun cepat. Ayo Rudianto. Cepat bangun. Semuanya duduk. Ini beras yang ibu beli hari ini. Kalian masak jadi bubur ya. Tambahin sedikit daging ayam juga. Berasnya putih banget ya. Belum pernah lihat beras sebagus ini. Sabar dulu Rudianto. Nanti kalau buburnya matang pasti ada bagian buat kamu. Ayo masukin ke panci. Beras sebagus ini 1 butir pun jangan sampai terbuang. Bu, gimana kalau gue aja yang masak? Masak aja. Ambil 2 genggam. Masak semuanya aja. Masak semuanya aja. Bu, kalau udah dimasak semua nanti gimana? Kakak masih sakit. Rudianto juga masih masa pertumbuhan. Kalian juga udah lama nggak makan kenyang. Hari ini, makan aja sampai puas. Besok-besok, ibu bakal bawa makanan enak lagi buat kalian. Siap, Bu. Gue masak sekarang. Makasih, Bu. Pak. Aduh, harum banget baunya. Ada yang lagi masak ya? Bapak lapar sampai ngelantur gitu. Pak, coba lihat deh. Asap keluar dari cerobong rumahnya. Mereka ternyata punya makanan. Ayo kita cek ke sana. Pak, nggak ada makanan juga di sini. Sekarang kalau punya makanan pasti disembunyiin rapat-rapat. Kalau kita terus cari, nanti malah bikin orang curiga. Terus gimana dong? Di rumah mereka kan masih ada anak kecil. Itu juga daging kan? Itu juga daging kan? Suara apa itu?
Di kehidupan sebelumnya mereka yang menculik Rudianto Firdaus. Di tahun kelaparan orang-orang makan manusia. Pasti Rudianto Firdaus dimakan sama mereka. Di kehidupan ini gue harus lindungin dia. Lepasin anak gue! Berani-beraninya lu gigit gua. Ibu, nak cepetan rebut anak kecil itu. Minggir! Kalian gila ya? Gak takut karma karena ngelakuin hal sekejam ini? Karma. Gua hidup aja udah gak lama lagi, bodoh amat sama karma. Lu cuman perempuan. Emang lu bisa ngelawan dua laki-laki kayak kita? Bener banget. Minggir! Heo! Anak kedua, anak ketiga, hajar mereka buat gue! Hajar dia! Stop. Pak, kita aja makan susah. Kok mereka kuat banget ya? Pasti keluarganya nyimpen beras. Gak mau bagi ke orang kampung. Tapi malah dikasih ke bocah gak guna itu. Pantas aja anakmu jadi incaran orang. Dasar tua bangka! Gue bunuh lu kalau berani sentuh anak gue! Sialan lu! Pergi! Ada pembunuhan. Tolong. Kalau ada lagi yang datang dengan niat jahat tanpa diundang, jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Pergi! Rudianto, gimana lo nggak apa-apa kan? Rudianto, lo nggak kenapa-kenapa? Lo nggak apa-apa. Kakak kedua, kakak ketiga. Kalian keren banget. Rudianto juga berani banget. Tadi mama muji kita loh. Gue nggak lagi mimpi kan? Lalu pertama kali mama muji gue. Mama benar-benar berubah sekarang. Mama benar-benar udah beda sekarang. Ayo. Lo bangun ngapain? Cepet tiduran lagi. Mama gua nggak apa-apa. Ini semua gara-gara gua nggak berguna. Nggak bisa lindungin mama. Lo tenang aja, fokus sembuhin diri dulu. Urusan di luar, serahin aja ke mama. Mama, hari ini Mama udah capek banget. Kayu bakar di rumah udah nggak banyak. Ini ada air hangat, Mama pakai buat bersihin badan dulu ya. Kayu bakar di rumah udah habis. Nanti kalau kaki gua udah sembuh, gua bakal naik gunung tebang pohon. Gua ikut kakak ke sana. Oke. Anak ketiga kita emang dari kecil udah kuat. Nanti bantuin kakak lo lebih banyak ya. Iya. Kalau gitu, malam ini gue tidur di luar aja, biar mama nggak kedinginan. Gue angetin kaki mama deh. Gue peluk mama pas tidur ya. Mama, gue anterin airnya ke sana dulu ya. Rudianto Firdaus. Anak-anak ternyata dewasa banget. Dulu gue kenapa nggak pernah lihat kebaikan mereka. Gue bener-bener buta. Wah, kayak gini nih, warna-warni begini. Kak Yudi bilang ini namanya minuman. Gulanya tinggi, nggak cuma bisa diminum, bisa juga dimasak jadi gula loh. Tunggu dulu. Lu bisa nggak sih jangan ribut mulu? Udah diajak jalan-jalan, masih aja drama. Gue udah bilang gue maunya gula 30%. Kenapa lu pesen yang full sugar sih? Lu bisa nggak sih jangan ngada-ngada terus? Hal ini emang gua yang salah. Ngomong apaan sih lo? Lo tuh udah gak sayang sama gue lagi. Anak muda, jangan emosi gitu dong. 2 orang bisa bareng itu nggak gampang loh. Kata pepatah, 10 tahun baru bisa naik kapal bareng, 100 tahun baru bisa tidur sekasur bareng. Anak muda emang harus berani ambil keputusan. Putus ya putus, nanti dapat yang lebih baik. Putus ya putus. Padahal gua udah beliin lu cemilan, kue, ayam goreng. Ini semua juga gua nggak mau lagi. Ante tolong buangin ya. Mas, ini semua beneran gak mau lagi. Nggak mau lagi. Kali ini gua bener-bener nggak bakal balik lagi. Cowok brengsek, siapa juga yang butuh? Gua juga nggak butuh. Gue butuh kok. Kata pepatah, lebih baik hancurin 10 pura daripada rusakin 1 pernikahan. Tapi ini ada makanan, ada minuman. Mulai hari ini, gue lihat yang pacaran gue pisahin satu-satu. Ayam. Ya ampun, gua nggak lagi mimpi kan? Nggak kok, lu nggak mimpi. Ayam. Cepetan makan yuk. Kakak. Kakak. Bos, lu gimana sekarang? Untung banget ada obat ajaib dari ibu. Sekarang gua udah bisa turun dari tempat tidur.
Sia-sia. Beberapa hari ini lo udah repot banget jagain bos. Lihat deh, sampai capek jadi kurusan. Sini Sia-sia. Cepat makan paha ayam biar badan lu kuat lagi. Siak-siak, lu lagi sakit ya? Ayuan? Bos lu ngapain sih? Cepat bangun. Bu, gua mohon cariin dokter buat periksa Sia-sia ya. Dia udah nggak enak badan beberapa hari. Bu, nggak usah kok. Gue nggak apa-apa. Jangan bohong, tadi pagi aja lu hampir pingsan. Kalian semua bangun dulu. Bu, tolong bantuin kakak ipar ya. Gua bisa naik ke gunung cari kayu buat dijual. Zaman sekarang biaya berobat mahal banget. Atau ibu jual aja gua. Mama mau jual gue bukan kakak. Jangan ngomong sembarangan. Lu bangun, semua bangun. Tolong selamatin kakak ipar ya. Tolong banget ya. Mama mohon banget sama lo. Udah, cukup. Semua bangun. Gue sebagai ibu emang sejahat itu. Nggak peduli sama menantu sampai mau jual anak-anak. Kayaknya gue yang dulu emang beneran kayak gitu. Ayo cepetan bangun. Ayo. Cepetan duduk. Masih belum bangun juga? Udah jangan nangis lagi, Siska. Lu tuh bukan sakit. Tapi lagi hamil. Ya. Beneran nih, lu ngomong serius? Gue bakal punya anak. Iya. Tadi lo mual itu wajar kok. Dulu waktu gue hamil Arya, gue muntah 2 bulan penuh. Gua bakal jadi bapak. Selamat ya, bro. Gua bakal jadi bapak. Gua bakal jadi bapak. Bro, hati-hati dong. Udah mau jadi bapak kok masih ceroboh aja. Sini. Arya, lo harus jagain Siska baik-baik ya. Iya, gua ngerti. Terus kalian juga bantuin kakak ipar kalian ya. Jangan sampai dia kecapekan. Siap, nanti kakak ipar istirahat aja. Urusan rumah gue yang beresin. Gua aja deh yang belah kayu sama masak air. Bu, ibu baik banget sama gue. Dulu waktu gue masih di rumah lama, ibu kandung gue aja nggak pernah sebaik ini. Udah jangan nangis ya anak polos. Udah ya, ayo makan ayam bareng-bareng. Nanti ibu bawain makanan enak lagi buat kalian. Permisi, di sini ada toilet khusus ibu dan anak nggak ya? Ada di sebelah sini. Makasih ya. Barang lu jatuh tuh. Makasih ya. Sini mama gantiin popok kamu ya. Anak mama pinter banget. Popok lo itu langsung dibuang aja. Nggak dicuci terus dijemur buat dipakai lagi. Di rumah lo nggak ada anak kecil ya? Ada kok. Tapi lo nggak pernah pakai popok sekali pakai buat anak lo. Popok sekali pakai. Aduh, kain apa sih ini kena pipis langsung basah semua. Nggak ada tuh yang namanya popok anti bocor. Yang ini nih, ini sekali pakai. Habis dipakai langsung buang aja. Nggak bikin tangan kotor juga. Ini beneran praktis banget ya. Iya, di tempat gue biasanya cuma pakai kain bekas, diisi abu kayu atau rumput. Dicuci, masih bisa dipakai lagi. Kak, asalnya dari mana sih? Di tempat lo masih sejadul itu ya? Gue dari daerah yang emang miskin. Gue masih punya setengah bungkus lagi. Kalau lo nggak keberatan, buat anak lo aja ya. Nggak bisa. Ini mahal banget. Nggak mahal kok, ambil aja. Cepetan diterima aja. Nanti gue juga mau minta tolong kakak buat beresin sampah bekas camping di luar. Oke, siap. Setengah kantong daging bakar. 2 kantong besar buah-buahan. Sama setengah bungkus popok sekali pakai. Ini dibawa pulang buat menantu perempuan. Dia pasti senang. Kulit lo mulus banget. Baru segini umurnya udah mau jadi nenek. Gue aja udah 36 tahun. Setengah badan udah di liang kubur. 36 mah belum tua di dunia ini ya. Cewek-cewek umur 36 aja masih banyak yang belum nikah dan punya anak. Udah 36 tapi belum nikah dan punya anak. NPC di tempat wisata ini aneh banget sih. Sampai urusan nikah aja dibawa-bawa ke sini. Iya juga, lumayan ke bawah suasana. Beneran ngerasa kayak dari zaman C. Di sini tuh dukung kesetaraan gender. Kebanyakan cewek pada fokus kerja, nggak buru-buru nikah. Perempuan?
Perempuan juga bisa punya karier sendiri ya. Tentu aja, di zaman gue dulu, perempuan tuh bisa jadi setengah kekuatan dunia. Zaman sekarang tuh makin keren. Ada cewek yang bisa buka perusahaan jadi bos. Bisa juga jalan-jalan kemana-mana. Bebas banget pokoknya. Ada juga loh yang ceweknya kerja di luar, cowoknya di rumah. Tapi kerja di luar gitu, cewek jadi kelihatan banget di depan umum. Nggak bahaya tuh. Sekarang mah keamanan udah bagus banget. Banyak alat perlindungan diri buat cewek. Alat perlindungan diri? Misalnya, General Ho, tunggu bentar. Kenapa? Pinjam dulu dong yang itu. Hati-hati ya. Gua kasih tahu ya. Ini namanya stun gun. Tekan di sini. Sekali pencet aja orang bisa langsung pingsan. Hebat banget sih. Udah jam pulang kerja. General stun gun lo. Bangun dong, Pak. Pak, bangun dong. Udah jangan dipanggil lagi. Malam udah meninggal. Seret aja ke belakang. Kubur di halaman. Pak mati gara-gara makan tanah liat itu kebanyakan. Bu, kita nggak bakal kayak Pak kan gara-gara itu. Enggak kok. Bukannya lu bilang anak-anaknya Indah Maharani di sebelah masih pada hidup? Kita ke rumah dia aja. Bilang aja Indah Maharani yang bunuh bapak lo. Minta satu anak buat ganti nyawa bapak lo. Memang mama yang paling pintar. Ayo jalan. Indah Maharani, lu keluar sini sekarang. Keluar. Kalian teriak-teriak apaan sih? Nyokap lo udah bunuh kepala keluarga gue. Bunuh orang harus bayar nyawa. Suruh dia keluar. Dia yang ngajak anak lu buat nyolong di rumah gua. Mak gua cuma mukul dia. Iya bener. Dasar. Jelas-jelas nyokap lo nggak bener. Kodain bokap gue sampai ke rumah lo. Ngomong apaan sih lu? Ngaco lo. Mana buktinya? Emang kita mukul bokap lo. Tapi pas dia pulang masih sehat-sehat aja kok. Tiba-tiba dia mati. Masa nyalahin kita? Iya bener banget. Betul tuh. Kalian Pokoknya kalian ngaku udah mukul orang. Sekarang orangnya mati. Mau nggak mau kalian kasih beras. Atau bayar nyawa. bayar nyawa. Dasar nggak adil. Mereka lagi ngeles tuh. Kita pergi aja. Ayo pergi. Kalau nggak kasih beras, gue tangkap orang. Sini lo. Rudianto Firdaus. Rudianto. Sialan lo. Aduh, no. Sini Rudianto. Rudianto. Rudianto lo nggak apa-apa kan? Kak, cepet bangun. Bilang gue godain Yudi Kartika sebelah. Bilang gue udah bunuh orang. Kalian emang mulutnya nggak bisa dijaga. Cuma bisa ngomong doang ya. Perut segede gitu. Kelihatan banget gara-gara makan tanah dewa sampai mati. Mau nipu orang aja nggak siapin apa-apa. Kalian otaknya kayak usus, lulus banget. Umbang tahi aja lihat otak lo langsung semangat. Ngomong apaan sih? Nggak jelas banget. Pokoknya suami gue mati gara-gara lo. Ya ampun, gue pengen pajak lo. Yudi Maharani. Hati-hati. Aduh, ya ampun. Berhenti. Lu sini cepetan. Lepasin gue, Rudianto. Lepasin anak gue. Semua mundur. Kalau enggak, gue cekik dia. Jangan macam-macam. Semua mundur. Lepasin. Lu lepasin dia. Kalau masih nggak mundur, gue beneran cekik dia. Mundur. Rudianto. Lepasin anak gue. Oke, lo kasih gue cewek itu, gue balikin anak lo. Bu, ibu mau cariin gue istri ya? Lihat tuh, muka lo nggak punya masa depan banget. Sekarang cuma cewek yang bisa dijual. Kita jual dia ke tempat pelacuran aja. Nanti kita punya duit buat kabur dari sini. Oh, iya. Emang ibu paling pinter. Jangan giring kakak ke sini. Diam, jangan gerak. Biar gue aja. Jangan pergi. Udah dipikirin belum? Indah Maharani. Ini anak cowok loh. Nanti bisa nerusin keturunan keluarga lo. Cewek itu ujung-ujungnya juga jadi milik orang lain. Mending sekarang lu kasih ke gue aja. Nah, tutup mulut. Bu, jangan dengerin omongannya. Oke, Bu, kita tukar orang aja. jangan. Kita ganti orang. Bu, jangan ya. Jangan dengerin omongannya yang ngaco itu. Diam. Anak kedua, kamu ke sana dulu. Nanti ibu jemput kamu.
Ayo pergi. Adik kedua. Yucing! Rudianto, jangan takut ya. Kakak di sini. Aduh, sini deh kamu. Jangan sentuh dia. Asin kakak. Ah, dasar bocah berani-beraninya lu gigit gue. Berarti aku nggak apa-apa kan? Rudianto. Aduh, Anakku. bawa tongkat jelek gitu. Mau ngapain sih lo? Jadi caranya kayak gini. Ah, Aduh, anakku. Ah, anakku. Kamu nggak apa-apa kan? Anak lu nggak mati. Cuma pingsan aja. Jangan coba-coba nyalahin gue. Dia kok bisa pingsan? Jangan-jangan lu itu makhluk halus? Ya gue emang makhluk halus. Aduh, anak gue. Kalau lu semua berani datang lagi ke rumah gue bakal pakai ilmu gue buat habisin kalian semua. Pergi. ayo cepetan, pergi cepetan. Cepat keluar. Indah. Rudianto nggak apa-apa kan? Mama keren banget ya, dewa turun ke bumi. Itu cuma buat jaga-jaga aja. Nanti juga harus dikembalikan. Sekarang di luar makin kacau. Kita semua harus waspada. Yang ngerti kok. Mama, kalau kejadian kayak tadi terulang lagi, Mama nggak usah lindungin aku. Aku ini cuma anak perempuan yang nggak berguna. Ngomong apa sih, adik? Siapa bilang nggak berguna? Tadi kalau bukan karena kamu berani dan cepat tanggap, Mama nggak mungkin bisa lindungin kalian. Iya banget. Mama ke dunia modern bukan cuma cari duit, tapi juga banyak belajar hal baru. Di mata dewa, perempuan itu bisa jadi setara sama laki-laki. Anak cowok sama cewek itu sama aja. Beneran, kita... Apa sih? Apa sih? Ayo Siska, ini popok dari dunia dewa. Nanti Mama ajarin cara pakainya ya. Mama mau ngomong sama kamu. Mau kamu lahir anak cowok atau cewek, Mama tetap sayang semuanya. Makasih, Ma. Apa yang Mama kasih pasti yang terbaik. Dulu Mama memang pernah salah, tapi mulai sekarang Mama janji, mau cowok atau cewek, tua atau muda, Mama bakal adil sama semuanya. Kakak pertama orangnya rajin, Mama beliin kamu sawah buat bertani. Yang ketiga badannya kuat, kamu belajar bela diri ya. Makasih, Ma. Yang kedua paling pintar, kamu sekolah yang rajin. Sekolah, terus gua gimana? Rudianto masih kecil, kamu makan yang banyak biar cepat gede. Oke. Apapun kata Mama, kita setuju kok. Cuma gue takut Mama nyusahin keluarga. Iya. Urusan duit kalian gak usah khawatir, Mama pasti ada caranya. Bu, hari ini Ibu nggak kerja di surga modern ya? Tadi Rini bilang surga modern hari ini, hari Minggu libur. Kok makanya Ibu ajak kalian ke pegadaian ini buat jual barang, ayo jalan. Iya. Nggak ada uang, cepetan pergi. Kita bukan mau ngemis kok, kita mau jual barang. Jual barang? Jual apa? Tentu aja barang berharga yang gak ada di toko lo ini. Lo kan gak bisa mutusin. Kan panggil aja bos lo ke sini. Sombong banget ngomongnya. Keluarga gua udah 3 generasi buka pegadaian. Tahu, mau itu yang terbang di langit, lari di darat, atau berenang di air. Sampai barang antik milik orang kaya juga ada semua. Udah, jangan ngaco deh, cepetan pergi. Ini sekarang udah mau masuk musim dingin. Dari mana ada buah segar kayak gini? Itu gak usah lo urusin. Menurut lo, kotak ini kira-kira berapa duit? Sekarang lagi musim paceklik, tahu orang kaya aja uangnya buat beli beras. Bukan yang lain, buah kayak gini paling cuma laku 2 koin perak. 2 koin perak? Yang mau gue jual bukan buah segar ini. Yang ini kotaknya.
Begitu ringan, kuat tapi juga lentur. Ini terbuat dari apa ya? Ini barang persembahan dari pedagang Nanyang. Di seluruh dunia cuma ada satu. Sekalipun langka, ini kan cuma sebuah kotak aja. Boleh pinjam mutiara malam dari bos sebentar. Ambil aja. Jadi ini yang namanya mutiara malam ya? Kotak perhiasan biasanya terbuat dari kayu atau besi. Perhiasan semewah ini, kalau disimpan di kotak, nggak ada yang lihat. Bukankah jadi sia-sia? Kotak transparan kayak gini. Nggak cuma kuat, tapi juga nggak menutupi kilau perhiasan. Menurut bos gimana? Keren banget. 1 hour 100 style. 100 tile? Kotak kayak gini, cuman ada satu di dunia. 120 tile. Hah, aduh ini, Bu. Tambahin 2 apel lagi buat ibu. Gimana? Oke, deal. Deal ya. Uang sama barang udah beres ya. Lihat baik-baik ya. 120 TL. Asik banget, Bu. Sekarang kita punya duit. Ayo kita cepat beli makanan, Bu. Nggak cuma mau beliin kalian makanan, ibu juga mau beliin baju baru. Mulai sekarang ibu nggak akan biarin orang lain nganggap kita pengemis lagi. Mama. Mama. Mama cantik banget. Beneran kayak bidadari dari langit. Baju adik juga bagus banget. Sama kayak waktu di rumah keluargaan dulu. Hari ini mama nggak cuma beliin kalian baju baru. Mama juga udah beliin segidang tanah buat keluarga kita. Nanti pas musim semi tahun depan kalian bisa mulai bertani. Ayo. Kalian bawa itu buat apa? Sekarang udah masuk musim dingin. Gimana mau nanam apa-apa? Mama kita kan kuat, bisa kok mulai gemburin tanah dulu. Nggak usah. Sini. Ini Mama udah cariin kalian sekolah privat. Sekarang fokus aja belajar dulu. Tenang aja. Mama pasti bakal bikin hidup kalian lebih baik dari sebelumnya. Yeay, akhirnya bisa sekolah. Hari ini panas banget. Iya, jadi nggak bisa keluar rumah. Gaji bulan ini sudah masuk 200.000 rupiah. Akhirnya gajian juga. Gue harus beli makanan enak lebih banyak nih. Ayo, cepat masuk. Kalau telat nanti kehabisan. Cepat jalan. Harus beli ubi sama kentang. Murah dan bikin kenyang. Nanti kalau udah tumbuh tunas, potong aja sepotong, tanam di tanah. 1 hektar bisa panen ribuan kilo loh. Ribuan kilo? Iya, musim gugur juga bisa nanam kok. Lepasin dong. Lu lepasin. Kenapa gua harus lepasin? Lepasin. Orang-orang itu aneh banget ya. Mereka kayaknya pakai baju kekaisaran deh. Kita harus sujud nggak ya? Jangan rebutan. Kasih ke gua. Punya gua, lu lepasin. Karyawan Taohuayuan. Semuanya orang dari berbagai zaman. Mau itu kaisar atau pengemis. Di sini semuanya rekan kerja. Nggak perlu sujud. Kasih ke gua yang duluan. Aduh, gua duluan dong. Gua yang pilih duluan. Kenapa emangnya? Lo kaisar, lo juga kaisar. Udah, antri di belakang sana. Lo juga kasih gua duluan dong. Prajurit gua juga butuh makan. Terakhir kali lu dikasih duluan, ujung-ujungnya lu beli semua ubi itu. Prajurit lu sih kenyang, prajurit gua malah cuma makan angin. Dasar tua bangka. Ambil aja punya lu. Bang, Kasih ke gua dong. Mbak, sebelumnya gua belum pernah lihat lu. Baru aja datang ya? Iya, Indah Maharani baru aja datang belum lama. Minggir. Sekarang ini zamannya mengutamakan ladies first. Lu duluan aja. Makasih. Kenapa tadi lu nggak ngasih jalan ke gua? Bangun, jangan gangguin orang. Ini apaan ya? Aduh, ini tuh. Ini adalah pemantik api zaman sekarang. Gue ajarin lu. Sini, lihat baik-baik. Wah, keren banget ya. Gak heran lo dibilang kayak raja. Orangnya juga kelihatan berwibawa banget. Kalau aja raja di tempat gue punya setengahnya lo, kita pasti gak bakal kelaparan. Gue beli ini buat lu.
Gue lah raja yang paling oke. Gue kasih lu satu korek api paling gede banget. Ini lebih keren lagi. Ternyata nggak peduli zaman apapun, mau itu presiden atau orang biasa, asal cowok pasti suka dipuji cewek. Bangga banget ya. Pak Presiden itu apa sih? Ini namanya center. Gue kasih satu buat lu. Makasih Pak Presiden. Sama-sama. Kalian semua rakyat gua kan? Ini milik gua. Ini punya gua. Ini milik gua. Ini punya gua. Ini milik gua. Ini punya gua. Kak, biar gue aja yang pergi. Kaki lo masih luka kan? Gue nggak apa-apa kok. Untung ada obat ajaib dari ibu. Lihat deh gue sekarang. Bisa lari, bisa loncat juga. Lo pinter. Di rumah jagain kakak ipar lo sama Rudianto Firdaus ya. Kita pasti balik sebelum makan siang. Iya. Gue pergi dulu. Pergi ya. Udah, Dik. Lu ambil yang tumpukan kecil itu ya. Kita cepat pulang yuk. Oke. Kak, ada orang datang dari sana. Biarin aja mereka. Kayaknya itu pengungsi yang mau ngulitin kulit pohon. Ayo kita cepat pergi. Oke. Ayuan! Kak, itu kakek sama om. Mama dipukulin mereka sampai keluar rumah. Dua orang itu emang gak ada niat baik. Jagain kayu kita baik-baik ya. Ayuan nih. Udah ketemu kakek, kok nggak nyapa sih? Siapa yang ngajarin lu sopan santun kayak gini? Kakek. Danu, lu nggak usah repot-repot lagi. Ayuan di sini udah selesai nebak. Langsung ikat aja, terus seret pergi ya. Siap, lu mau ngapain? Jangan sentuh pohon kita. Gak boleh sentuh pohon kita. Pergi lu sama emak lo. Bro, jangan gerak dulu. Lu nggak apa-apa kan bro? Barang-barang di rumah lo. Itu juga punya kita. Lu berani mukul adik gue? Kurang ajar banget sih lu. Bang, lu gimana? Berani ngelawan orang tua ya? Lihat aja, hari ini gua hajar lu sampai babak belur. Lo udah nindas mak gue, sekarang nindas kita juga. Gue nggak bakal diam aja. Bro. Pergi lu sama bapak lu. Bro, dasar bocah tengil. Berani-beraninya lu bawa pisau buat nyerang kakek lo. Nggak apa-apa kan? Lu nggak takut kena kutuk petir? Lu nggak hormat sama yang tua, nindas cucu sendiri. Lu nggak takut Tuhan langsung hukum lu sekarang? Lu nggak takut langsung kena batunya? Bang! Lepasin gua. Kalian ngapain sih ngikut gua? Nggak takut kena karma ya kalau ngelakuin kayak gini? Lepasin gua, buka ikatannya. Dasar bocah-bocah nggak jelas satu dua ini. Lagi musim paceklik, buka ikatannya gua. Kok kalian nggak mati kelaparan aja sih? Berani banget rebutan barang sama gua. Ya kami emang bocah nggak jelas. Tapi lu itu yang paling nggak jelas. Lu pasti bakal mati nggak enak. Pak, udah jangan banyak omong sama mereka. Biarin aja mereka nunggu mati di sini. Kanu, ayo jalan-jalan. Lepasin gua. Kakak gue udah nggak napas ya. Kalian cepetan lepasin gua. Kakek, om, kita kan keluarga. Ini di gunung ada serigala loh. Ntar kita digigit mati gimana? Keluarga? Iya. Kalian margahan. Gua margatian. Kita bukan keluarga. Ayo pak, simpan baik-baik. Simpan baik-baik. Kakek, om. Tolong dong, kita bisa mati. Lepasin aja gue, please. Tolong banget ya. Tolong banget sama kalian. Mati semua aja sekalian. Biar nanti nggak ada yang datang minta makan ke kita. Danu ya, coba cari. Ada nggak keluarga yang butuh perempuan? Katanya Sihan, keluarga anak kedua itu. Katanya mukanya lumayan cakep. Kalau dijual, duitnya bisa dipakai buat kamu nikah. Oke ya, Pak. Terus boleh nggak gue nikah sama dua orang? Satu buat masak, satunya lagi buat nemenin tidur. Menurut gue sih, bisa aja. Ayo, jalan. Kakak, ada orang nggak? Tolong, ada orang nggak? Ada apa Indah? Dari tadi pagi lu kelihatan nggak tenang banget. Gue juga nggak tahu, pokoknya hati gue tuh rasanya nggak enak. Kayak bakal ada sesuatu yang terjadi. Apa jangan-jangan di rumah ada masalah? Tahu, gue mau izin pulang dulu.
Enggak apa-apa kok. Ada apa sih, Bu? Kakak sama adik ketiga pergi nebang pohon. Katanya mau pulang sebelum makan siang. Ini udah sore masih belum pulang juga. Bu, mereka nggak kenapa-kenapa kan? Ibu kan lagi hamil. Jangan nangis ya. Di rumah jagain Rudianto aja. Adik kedua, ambil tongkatnya. Kita naik ke gunung cari mereka yuk. Iya. Tenang aja, nggak apa-apa kok. Tolong, ada orang nggak? Ada serigala. Tolong kami. Ada orang nggak? Tolong kakak gua. Cepetan ke sini. Ada serigala. Tolong. Ada orang nggak? Nah, siapa yang ngikat kalian di sini? Tolong lepasin talinya ya. Kakak. Om, tolongin kakak gue. Om. Bang, kakak di sini. Bang, lu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok. Kita juga mendingan cepetan turun gunung aja. Di atas gunung ada serigala. Makasih banyak, Om. Serigala. Nggak apa-apa kok. Banyak banget serigala ya, Bang. Tenang aja, aku jagain lu. Kita bakal mati nggak sih, Bang? Jangan ngomong gitu, nggak bakal kok. Ayuan anjing. Bunda! Kalian nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Bu. Om ini yang nolongin kita. Makasih banyak, Om. Aduh, jangan gitu dong. Jangan gitu serius. Gua kan tinggal di sebelah rumah kalian aja. Udah seharusnya kau bantuin. Nanti kita pasti bakal datang ke rumah buat makasih langsung. Tangan lu pegang apaan tuh? Kok bisa nyala gitu? Ibu gua itu kayak orang sakti. Itu barang keramatnya. Jangan dengerin omongan anak kecil ya. Di sini bahaya banget. Ayo kita cepetan turun gunung. Kak, adek. Kalian kenapa pulang malam banget sih? Ibu udah khawatir banget, tahu nggak? Bu, ini semua salah gua, Bu. Gua nggak becus. Kayu bakar yang kita tebang diambil orang. Satu-satunya golok di rumah juga hilang. Siapa yang ngelakuin? Kakek sama Om. Mereka mukulin kakak sampai pingsan. Terus gua diikat. Untung tadi Om ini lewat. Kalau enggak, kita udah mati, Bu. Keterlaluan banget sih mereka. Dasar kakek tua sialan. Mau ngebunuh kita semua apa gimana sih? Nggak bisa. Ini nggak bisa dibiarkan gitu aja. Adek, balik ke rumah ambil tali. Bawa juga ember pupuk kandang. Kita ke desa keluarga Tian sekarang. Siap. Bu, gua ikut. Nggak usah. Kita bukan mau ribut kok. Kali ini ibu mau bakar rumah mereka. Bu, ngebakar rumah orang itu pidana, Bu. Bodoh amat sama hukum. Kalau mereka udah nggak kasih kita jalan buat hidup, gue juga nggak perlu sopan sama mereka lagi. Pak, malam ini dingin banget. Kita punya banyak kayu bakar. Bakar sedikit buat angetin badan, yuk. Di rumah udah nggak ada batu api lagi. Tetangga juga nggak bisa minjemin api. Besok aja deh, gua pergi ke pasar beli. Biar gue aja. Jangan-jangan itu si adik ketiga datang. Dia masih berani ke sini juga. Udah nggak tahu aturan banget. Ambil tongkat, ikut gua keluar. Dasar bocah bandel, berani-beraninya nendang pintu gue. Lihat aja, hari ini gue hajar lo sampai mampus. Pak, kenapa, Pak? Indah Maharani, lo udah gila ya. Berani-beraninya lu siram bokap pakai kotoran. Ya itu bukan bokap gue. Bokap kandung gue udah lama meninggal. Kalau bukan gara-gara 2 kamar di rumah gue, nih kakek tua nggak bakal mau ngurusin gue. Walaupun dia bukan bokap lu, tapi dia kan om lu juga. Kita ini sepupu lo, tahu nggak? Ya benar, lu pelupa atau emang bego sih? Waktu itu gue balik buat minjem beras. Kalian sekeluarga ngusir gue. Bukannya udah bilang mau putus hubungan sama gue? Lo, Terus hari ini,
Lo sama kakek tua ini. Ngikat anak gue di gunung buat dimakan serigala. Urusan ini, hari ini gue rela mati. Gue tetap bakal nuntut balas buat mereka. Ini apaan sih? Kok bisa keluar api gitu? Jangan-jangan dia belajar ilmu gaib ya? Ngaco lo. Itu ilmu dari mama gue yang diajarin sama dewa. Ilmu dewa? Kalian nyakitin anak gue, nyolong kayu bakar dari rumah gue. Gue udah nggak butuh. Kalian juga jangan harap bisa untung. Hari ini, gue bakar rumah lo aja sekalian. Dasar makhluk aneh lo. Balikin ini ke gua. Ini ada cahaya sama api segala. Jangan-jangan dia makhluk aneh. Makhluk aneh. Ya udah kenapa? Kalau lo berani bakar rumah gua juga bakar rumah lo. Ayo bakar aja. Rumah gue yang udah mau ambruk. Ditukar sama rumah lo yang gede. Lumayan tuh. Lo nggak kasih kita hidup tenang. Hari ini, gue ajak lo semua mati bareng. Jangan bakar. Lu beneran bakar sih? Cepetan padamkan apinya. Pakai air dong. Lu berani banget bakar rumah. Gue laporin lu ke polisi. Laporin aja. Lo udah bikin anak gue mati. Hari ini gue tuntut lo sekeluarga buat ganti nyawa. Lo yang bikin anak mereka mati. Gue nggak tahu kok. Gue cuma diikat dia di pohon di gunung. Lu bego banget sih. Di gunung kan ada serigala. Kalau bunuh orang lu harus tanggung jawab. Dan Tian, gue bunuh lo buat balas dendam anak gue. Lo gila ya Indah Maharani. Kita ini kan sepupu lu sendiri. Gue nggak punya kakak cowok atau cewek. Dulu waktu di rumah keluargahan, kalian datang minta tolong ke gue. Setiap kali pasti gue keluarin duit dan tenaga buat bantuin. Kalian ketemu anak gue, juga selalu manggil dia Tuan Muda sambil cari muka. Sekarang gue jatuh susah. Kalian bukan bantu, malah mukulin gue, nyakitin anak gue. Kalian semua nggak punya hati. Satu keluarga nggak punya hati. Adikku tiga. Bawa semua barang kita, ayo pergi. Iya, Bu. Ingat ya, keluarga gue nggak gampang diganggu. Gimana nih? Udah malam banget, belum pulang juga. Iya nih. Itu ibu sama adik ketiga udah pulang. Bu. Bu, ibu nggak apa-apa kan? Ibu nggak apa-apa. Ayo, kita pulang. Adik ketiga, kalian bawa semua kayunya pulang ya. Berat banget itu. Adik sendiri yang angkat semuanya. Adik ketiga emang dari kecil kuat. Lagian, ini kan kayu hasil kerja keras kalian seharian. Harus dibawa pulang dong. Bener juga. Untung ibu bisa ilmu dewa, kakek sampai pingsan gara-gara marah. Om juga abis dipukulin habis-habisan. Puas banget rasanya. Ayo pulang. Wow. Bu, ini apa ya? Kok bisa keluar api gitu? Oh, ini namanya korek api. Ini tuh kayak alat nyala api dari dunia modern. Jauh lebih canggih daripada batu api yang biasa kita pakai. Sekali klik aja udah langsung keluar api. Bu, ini juga ada yang kecil nih. Nih buat kamu. Mulai sekarang urusan nyalain api di rumah. Semua jadi tanggung jawab Indah sekarang ya. Oke, Ya aku lihat dong Kak Indah. nggak boleh. Bu yang bisa nyalainnya apa sih? Oh, itu namanya senter. Tapi kata Mbak Yudi Kartika ke aku, harus dipakai hemat soalnya cepat habis baterainya. Jadi nggak seru dong, punyamu lebih seru, pinjem dong. Aku mau main sebentar. Punya aku dong. Aduh, udah deh semua udah lapar dari tadi siang. Ayo cepet masak yuk. Bu, udah malam gini nggak sempet masak nasi deh. Gimana kalau ibu makan aja roti kering yang ibu bawa dari dunia modern itu? Kita nggak lapor kok. Nggak apa-apa. Sebentar lagi, ibu bisa sulap makanan kok. Tunggu ya. Wah, harum banget Bu. Ini makanan dari dunia modern ya. Ini namanya ubi. Ini namanya ubi. Ayo, satu orang satu ya. Satu orang satu dong. Hati-hati. Manis banget Bu. Makan pelan-pelan ya. Ini satu aja udah bikin kenyang. Hati-hati jangan kebanyakan makan. Ngomong apa sih? Enak banget gini. Andaikan bisa makan kayak gini terus tiap hari. Pasti asik banget. Iya. Bisa kok. Kalau ini udah tumbuh tunas, berarti ini benih. Musim gugur juga bisa ditanam loh. Kalau gitu besok gue tanam deh. Nggak usah buru-buru. Besok kita ke rumah Om Shen dulu, bawain makanan buat dia, buat ngucapin terima kasih udah nyelamatin kita. Iya, oke. Ayo makan dulu. Pak Li buka pintunya dong.
Tolong selamatin istri saya, Pak Li. Om Shen, Bu Shen, cepetan bangun. Pak Li dari pagi tadi udah bawa keluarganya kabur dari sini. Terus gimana dong? Istri saya kena angin dingin, demamnya nggak turun-turun. Mas, kayaknya aku nggak kuat lagi. Jaga baik-baik anak perempuan kita. Ngomong apa sih kamu? Gue nggak bakal biarin kamu mati. Sekarang ini, laki-laki yang nggak punya hati udah banyak. Tapi yang setia dan peduli jarang banget. Di rumah gue ada obat. Ya. Gue ambilin buat lo ya. Om Shen. Pak Shen. Om Shen. Pak Shen. Om Shen. Pak Shen. Aduh, coba tebak siapa yang datang. Gue bawa anak-anak buat nengokin Mbak. Mbak kelihatan sehat banget. Udah bisa turun dari ranjang dan jalan-jalan ya. Jangan begitu. Ayo bangun. Ngapain sih cepet bangun? Lo itu udah jadi pahlawan keluarga kita. Gue, Shen Hao, emang nggak punya apa-apa, cuma punya tenaga doang. Nanti kalau butuh bantuan, tinggal bilang aja kapan aja. Kita ini kan tetangga. Udah seharusnya saling bantu. Kita bawa beberapa telur. Buat Mbak biar badannya makin sehat. Sekarang mana ada yang masih mampu pelihara ayam? Ini tuh mahal banget. Udah, ambil aja. Nggak bisa. Ambil aja. Aduh, ambil aja deh. Nggak bisa. Nih, Cepat bawa pulang lagi. makan permen. Ambil aja. Di rumah gue masih banyak kok. Nggak usah sungkan. Gue juga belum pernah lihat permen kayak gini. Ini dari nyokap gua. Makan aja. Ini kita nggak bisa terima. Ah, Ambil aja. Ini Enak. Ini buat lo. Ini hasil bordiran dari nyokap gue. Pegang aja, pegang. Indah Maharani cepet ikut gue. Mau kemana sih? Lembur. Ayo. Lagi ngapain nih? Ulang tahun. Hah? Ini tuh kayak tradisi ulang tahun zaman dulu. Di sini pas hari ulang tahun semua orang nyanyi make a wish sama makan kue. Kue itu apa sih? Nih, yang ini. Gimana? Wah, ini enak banget. Wanginya harum, teksturnya lembut. Gue belum pernah makan sesuatu seenak ini. Iya kan? Hari ini ulang tahun gue. Bunda lupa juga nggak apa-apa. Gue kasih bunga ini buat beliau. Pasti beliau senang. Bunda. Bunda. Kak Yudi, kue kayak gini belinya di mana ya? Wah, Bu, ini juga makanan dari dunia para dewa ya? lu tuh cuma mikirin makan aja. Barang secantik ini pasti buat pajangan dong. Bu lagi lihat rumah kita udah jelek banget. Mau dihias dikit gitu ya. Biar gue aja yang taruh ya. Nggak usah. Ini namanya kue. Enak banget loh. Barang secantik ini, kayaknya cuma bisa dimakan pas hari raya ya. Hari ini tuh hari raya kok. Hari ini ulang tahun Rudianto Firdaus. Pakai ini ya. Bu ternyata ingat ulang tahun gue. Tentu aja. Di dunia para dewa, pas ulang tahun gini, orang-orang tuh tiup lilin sambil bikin permohonan. Sini Rudianto Firdaus, cepat bikin permohonan. Kakak bilang, waktu Bu lahirin gue dulu, susah banget. Sampai 2 hari 2 malam nahan sakit. Semuanya gara-gara gue. Jadi Bu harus menderita. Gue harap Bu bisa panjang umur, nggak pernah tua, nggak pernah mati. Bu, ibu udah capek banget. Aduh, kalian lagi ngapain sih? Sini anak ketiga, anak sulung kakak Cia, cepet duduk. Ayo, yuk kita makan kue bareng. Oke. Indah Maharani. Keluar sini. Indah Maharani. Keluar. Danu Maharani, lu mau ngapain? Waktu itu lu ke rumah gua, bikin bapak kita sampai sakit parah. Sekarang lu yang harus jagain dia, lu yang harus urusin dia sampai tua. Danu Maharani,
Gue nggak ada hubungan sama lo. Bapak kandung lo ya lo yang urus sendiri. Iya bener banget. Kita mau pergi ninggalin kota. Nggak bisa bawa orang tua ini. Dia sakit gara-gara kalian. Jadi lu yang harus urus. Kalau kalian nggak mau rawat dia, itu namanya nggak berbakti ya. Hati-hati nanti ada orang yang ngomongin kalian di belakang. Lo, Kenapa? Berani ngomong gitu sama gue. Rumahnya udah selesai direnovasi. rumah itu kita udah nggak mau tinggalin lagi. Pokoknya si bapak tua itu kalian yang bikin sakit. Jadi kalian juga yang harus rawat. Kian Daniel balik sini sekarang. Kian Daniel. Balik sekarang. Eriato, gua udah rawat lu 3 tahun loh. Lu harus balas budi sama gua. Cepetan bantuin gua masuk ke dalam rumah. Cariin makanan, gua lapar. Emang lo udah rawat gue 3 tahun? Tapi belum sampai umur 14 lo udah jual gue ke keluarga Han buat jadi istri muda. Rumah orang tua gue, uang dari keluarga Han. Terus selama bertahun-tahun ini gue juga bantu keluarga lo. Kalau dihitung-hitung, sebenarnya lo yang utang sama gue. Bu, Dasar lu gak punya hati. Setidaknya gua udah panggil lu bapak selama 3 tahun. lo pantas nggak sih? Waktu dulu lo buang anak gue ke gunung buat jadi santapan serigala, pernah kepikiran nggak bakal ada hari kayak gini? Bener-bener karma ya. Sekarang, anak-anak lo udah nggak peduliin lo lagi. Baru sekarang lo nyariin gue. Lo segitu sayangnya sama anak-anak lo. Kalau gitu gue anterin lo pulang biar bisa bareng sama mereka terus. Jangan. Pak, tolong banget jangan anterin bapak balik ke sana. Jangan. Bangun! Gue udah denger soal masalah keluarga lo. Ini gerobak dari rumah gua. Gua bantu anterin juga. Ayo bawa pergi! Ayo jalan. Indah Maharani, gua doain lu mati nggak enak. Jadi hantu pun gua nggak bakal maafin lo. Harusnya lo nggak maafin anak-anak lo sendiri. Mereka yang nganggep lo beban, makanya lo dibuang gitu aja. Udah nggak peduli lo hidup atau mati. Nggak ada urusan sama gue. Iya, Indah. Gua salah. Lu jangan cuekin gua gitu dong. Tolong banget Indah Maharani. Lu nggak bisa cuekin gua gitu aja. Kalau lu nggak bantu, gua bisa mati, sumpah. Please banget. Ini gua nggak sengaja kok. Makasih ya. Sepanjang jalan kuping gue udah capek dengerin omelan. Bu, Rudianto Firdaus ada di sana tuh. Rudianto Firdaus. Ayo jalan. Rudianto Firdaus. Sekalipun lo lagi kabur dari masalah, lo nggak bisa ninggalin bokap lo gitu aja. Gue udah anterin bokap lo ke sini. Rudianto, kenapa lu buang bokap lu sih? Lihat tuh, bokap lu lagi sakit. Kayaknya lu nganggap dia beban ya. Lu lupa ya, waktu kecil bokap lu pernah gendong lu jalan puluhan kilometer buat antar lu ke kota ketemu dokter. Terus ada juga si Lily. Semua harta bokap lu dikasih ke kalian berdua. Lu nggak boleh jadi anak durhaka. Kita ini nggak durhaka kok. Itu si Indah Maharani yang bikin bokap sakit, jadi dia yang harus tanggung jawab. Menurut hukum Daseng, Indah Maharani udah nikah. Dia udah bukan keluarga Maharani lagi. Dia nggak punya kewajiban ngurusin bapak tua itu. Iya bener tuh. Betul banget. Bukan tugas dia yang ngurus. Keterlaluan banget sih. Siapa yang bikin sakit, dia yang harus ngurus. Gua nggak ada urusan sama sekali. Kenapa jadi nyalahin ibu gua lagi? Jelas-jelas kalian berdua, bapak sama anak udah ngelakuin hal yang jahat banget. Tuhan aja lagi hukum kalian. Ngaco lo ngomongnya. Rudianto Firdaus, berani nggak lu sumpah di depan Tuhan kalau lu nggak pernah ninggalin gua sama kakak gua di gunung buat dimakan serigala? Lu nggak takut dapat balasan? Gue cuma mau kasih kalian pelajaran. Pelajaran? Di tempat yang penuh binatang buas, kalian gantung orang di gunung yang nggak ada siapa-siapa, masih bilang itu pelajaran? Menurut gue sih kalian emang niat mau bunuh orang. Yang bermarga Shen itu, apa Indah Maharani yang nyuruh lo ngomong gitu? Janda nggak tahu malu itu. Apa dia ngasih lo sesuatu biar lo nyerang kakak gua? Siapa yang mukul gue ini? Itu Tuhan lagi nyentil muka lo biar lo nggak asal ngomong pantes aja dipukul. Bener-bener ngawur. Di kampung-kampung sekitar sini. Siapa sih yang nggak tahu Yudhikar dikasih pemburu? Orang-orang juga tahu hubungan suami istrinya harmonis banget. Lu malah bikin gosip dia sama Indah Maharani. Nggak tahu malu banget sih. Iya bener. Keluarga lo kemarin sampai mukulin kepala Indah Maharani. Waktu itu Indah Maharani langsung mutusin hubungan sama keluarga lo. Orang dari keluarga lo sendiri yang ngurus. No. Kak, lo kenapa? Kaki gua kayaknya udah patah deh. Kelihatannya bener-bener kena karma nih. Kelihatannya
Orang tua ini kita nggak bisa cuekin aja ya. Jadi kita bantuin. Ayo. Masalah keluarga Maharani akhirnya kelar juga. Benar-benar harus makasih banget sama Bang Yudi. Makasih banyak Om Yudi udah turun tangan bantu kita ngasih pelajaran ke orang jahat. Lu tahu nggak? Barusan yang turun tangan itu Bang Yudi. Iya tadi Om Yudi yang lempar batu ke mereka. Gue lihat sendiri kok. Padahal banyak orang, nggak ada yang sadar kalau itu gua yang turun tangan. Mata lu tajam juga ya, bocah. Om, tolong terima gue jadi murid. Gue pengen belajar ilmu biar bisa jagain nyokap gue. Aduh, anak ini nggak ngerti aturan jadi murid. Bang Yudi, jangan dimasukin hati ya. Aturan-aturan kayak gitu mah nggak penting. Orang yang latihan bela diri nggak pakai begituan. Anak ini tenaganya gede, berarti dasarnya bagus. Mata juga tajam. Bisa jadi bibit bagus buat latihan bela diri. Oke, gua terima lu jadi murid gua. Guru, mohon terima salam hormat dari murid. Ayo jalan. Ayo. Tempat ini keren banget. Hujan aja dapat bantuan. Angin kencang juga dapat bantuan. Kalau cuaca panas, malah dapat 100.000. Bisa beliin es krim buat anak-anak. Jangan beli. Hah? Di sini es krim mahal banget. Yang belasan ribu itu udah murah. Ada yang harganya puluhan sampai ratusan ribu. Semahal itu? Iya, katanya sih disebut pembunuh es krim. Pembunuh? Siapa berani nyerang gua? Ayo, ada yang jagain gue nggak? Harga barang di sini aneh banget. Beras, tepung, minyak nggak mahal. Tapi minuman sama es krim yang nggak bikin kenyang malah mahal banget. Lihat nih, garam 1.000 aja udah dapat satu kantong gede, halus dan putih lagi. Nggak kayak garam kasar yang pahit itu. Di tempat kita, bangsawan aja belum tentu bisa makan. Apaan sih itu? Lo beli aja bumbu ayam ini. Bumbu ayam? Maksudnya ayam bisa jadi bumbu gitu? Ayam bisa jadi bumbu apaan? Ini juga bumbu masak kok. Ditaruh dikit di masakan langsung berasa ayam. Kalau dibawa pulang bisa dijual ratusan ribu kali ya. Kalau gitu gua mau 50 bungkus. Mas mau makan apa? Kami kesini mau jual bumbu masak. Bos lo ada nggak? Udah, pergi sana. Kami nggak butuh. Lo aja belum nanya kami jual apa. Restoran Van Lo ini paling gede di Jakarta. Bumbu masak apaan sih yang kita nggak punya? Cepat keluar. Bumbu yang mau gue jual ini, bosnya bukan cuma nggak punya, bahkan dengar aja belum pernah. Gue jadi penasaran nih. Sebenarnya ini apaan sih? Mas, Ini sup ayam ya? Wangi banget ya? Wangi banget, sumpah. Aroma dari mana nih? Cuman pakai bumbu segini aja, air putih bisa jadi sup ayam. coba deh kalian semua cicipin. Beneran sup ayam nih? Serius, ini sup ayam beneran? Bumbu apa sih ini? Dijual berapa, Kak? Semua. Makan dulu. Bumbu ini berapapun lu punya, gue borong semua. Harga, lu sebut aja. Satu bungkus bumbu ini bisa buat 100-an masakan loh. Satu bungkus gue jual 20 TL perak. Nggak mahal kan? 20 tile satu bungkus. Oke, cepet keluarin uangnya. Indah Maharani. 500 tile perak. Ini, tolong disimpan baik-baik. 500 tile. Banyak banget duitnya. Aromanya enak banget, Dek. Kamu aja yang minum. Aku nggak mau. Kakak aja deh yang minum. Kalau gitu kita sisain buat Mama ya. Suka nggak? Mama masih simpan 2 bungkus lagi kok. Nanti di rumah Mama masakin kalian sup daging ya. Sup ayamnya sudah datang. Wangi banget, Bu. Sayur aja berasa ayamnya. Cepetan ambilin yang banyak buat siang. Udah malam banget. Siapa sih yang mau datang jam segini? Katanya di desa banyak pendatang baru. Cepat sembunyikan makanan. Ayo! Jangan sampai diambil orang. Cepetan! Indah. Siapa tuh? Indah. Gue nih. Gua nggak ada yang mau dibicarain sama lo. Indah. Indah. Gue kesini mau minta maaf. Semuanya kemarin cuma salah paham. Udah tahu, lu pulang aja. Lagi pula, gue mau kok jaga lu sama keluarga lu. Lihat deh, kalian cuma ibu sama anak-anak. Nggak bisa rumah nggak ada laki-laki. Lu kan cuma sarjana doang. Bukan pejabat juga. Nggak punya jabatan, nggak punya keahlian. Mau ngasih makan pakai apa? Gue sendiri bisa kok jaga keluarga gue. Gue tahu, akhir-akhir ini lu makin dewasa. Gue juga ngerti. Lu kerja keras itu buat buktiin kemampuan lu ke gue. Lagi pula, bukannya lu pengen nikah sama gue? Sekarang gue kasih jawaban. Gue setuju. Lihat nih, gue udah bawa sasarahan juga. Coba lihat beras kasar ini.
Dia cuma ngincer uang lo aja. Ya, Bu. Jangan sampai ketipu sama dia. Orangnya jahat banget, Bu. Kalian anak-anak kecil. Bocah kecil nggak apa-apa kok. Indah, menurut lu gimana? Bu, jangan percaya omongannya dia. Dia cuma lagi bohongin lu. Bu, jangan percaya sama dia. Bu, Bu, jangan ikut dia ya. Jangan pergi sama orang kayak gitu. Bu, jangan pergi. Gue mau tetap sama dia. jangan. Bu, anak lu mohon banget. Jangan pergi sama dia. Indah, jangan dengerin mereka. Mereka emang nggak mau lu bahagia. Bu, keluarga kita baru aja mulai hidup enak. Jangan tinggalkan kita ya. Chen Shucai itu tukang tipu. Mereka semua anak gue. Kalau mereka nggak setuju gue sama lo, ya udah gue bunuh lo dulu baru bunuh diri. Kita jadi pasangan hantu aja. Indah, dengerin gua dulu. Indah, gua beneran serius kok. Gua udah bawa beras ke sini. Nih, coba lihat beras coklat ini. Masih ada beras juga. Ternyata ada beras. Berhenti! Cepet, ambil. Balikin ke gua. Kasih gua berasnya, kasih gua berasnya. Gua mau beras. Itu punya gua. Jangan rebutan. Ngapain sih kalian? Orang yang mau nipu gue nggak bakal bisa. Mau tipu duit gue, apalagi nggak bakal bisa. Pergi. Kalian lagi nanam apa sih? Musim gugur masih bisa tumbuh ya? Ini ubi jalar nomor 9 yang ditanam sama nyokap gua. Ubi jalar itu apaan? Bisa dimakan nggak? Bisa dong. Jelas bisa dimakan. Enak banget malah. Wanginya mantap, manis, dan bikin kenyang juga. Lihat deh. Lihat sini. Kalau nggak ada gua, lu pasti udah ketipu deh. Emang nyokap gua kenapa bisa ketipu? Mana ada sih tanaman yang ditanam dan dipanen pas musim gugur? Apalagi ini, katanya ubi jalar nomor berapa gitu. Teman-teman, gua kasih tahu ya. Gua ini orang terpelajar. Ilmu gua luas banget. Gua belum pernah lihat barang beginian. Jadi kalian jangan sampai ketipu sama dia. Kata Chen Shucai bener juga tuh. Masuk akal sih. Iya, masuk akal juga. Belum pernah lihat juga. Makanya dari dulu gua bilang, duit lu mendingan kasih gua aja yang urus. Kalau enggak, satu keluarga lu bisa-bisa cuma makan tabungan, lama-lama kelaparan deh. Lu nggak pernah denger itu karena lu kurang wawasan aja. Kalau ubinya udah matang, ya panen aja. Nggak usah ngomongin ada atau nggak ada ubi jalar beginian. Sekarang kan tiap tahun kekeringan, tanahnya juga tandus. Tanaman apapun susah hidup. Kalau gitu kita taruhan aja. Kalau gue bisa panen hasil tanaman, lu harus angkat kaki dari kampung kita. Ya, pergi dari kampung kita. Keluar dari kampung kita. Ya, keluar aja. Taruhan ya taruhan. Paling cuma tunggu daun jelek doang. Mana bisa dibilang makanan? Beneran bisa tumbuh ya? Makanan yang gue maksud itu ini. Ini yang hitam-hitam gini. Ini bisa dimakan nggak sih? Coba deh rasain. Ini lebih enak dari roti kukus gede ya? Manis-manis gini, bikin kenyang juga. Singkong ini nggak cuma enak dipanggang, bisa direbus, ditumis, semuanya enak. Gimana menurut lo? Mulai sekarang orang desa kita nggak bakal kelaparan lagi deh. Indah Maharani, barang sebagus ini kenapa nggak lu kasih dari awal? Mau lihat orang desa kita, warga lain kelaparan dulu. Sebelumnya gue belum yakin. Sekarang udah panen, gue bakal bagi benihnya ke semua orang. Desa kita nggak bakal ada yang mati kelaparan lagi. Oke, Makasih banget ya. lo emang orang baik banget. Tapi ada syaratnya. Usir Chen Shucai dari sini. Pergi, keluar dari desa kita. Pergi, keluar dari desa kita. Tunggu aja lu semua. Pergi. Kerjaan ini benar-benar susah banget. Ya pastilah, kita kan disuruh nangkep orang buat kerja rodi. Orang yang berangkat ke sana, 9 dari 10 nggak bakal balik. Siapa sih yang nggak mau selamat? Kampung yang agak gede aja orangnya udah pada kabur semua. Mana masih bisa dapat orang lagi? Pak polisi, gue tahu ada satu desa yang masih ada orangnya. Makasih banget. Kalian bener-bener orang baik deh. Ayo semua dengerin gue. Bagian yang udah tumbuh tunasnya dipotong, terus tanam aja di tanah. Siap. Makasih ya. Lo udah jadi penyelamat buat keluarga gue. Aduh, cepet bangun.
Dulu waktu keluarga kita baru pindah ke desa ini, kita banyak banget dibantu sama kalian semua. Emang udah seharusnya kok. Ini lo bawa pulang aja ya. Makasih. Bener-bener makasih. Cepetan pulang ya. Makasih. Pak polisi, ada di sebelah sana. Bu, ini kenapa? Shh, jangan bersuara. Panggil semua anggota keluarga. Kita keluar lewat pintu belakang. Pak polisi, di rumah ini ada 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan, sama 1 janda cantik. Bagus. Pas banget. Yang cowok bisa disuruh kerja. Yang cewek buat hiburan anak buah. Cari semuanya. Siap. Lapor, di sini nggak ada orang. Apa? Nggak mungkin. Gue masih lihat mereka 2 hari lalu. Jangan-jangan satu keluarga kabur. Nggak mungkin. Di desa ini masih banyak orang. Bisa jadi mereka sembunyi. Periksa satu desa sampai ketemu. Lakukan seperti yang dia bilang. Siap. Makasih banget ya Bang Shen. Sudah seharusnya. Ayo semua cepat masuk buat sembunyi. Lu juga cepat masuk, ayo. Cepat. Sini duduk dulu. Bu, aku agak takut. Nggak usah takut. Mama pasti lindungin kalian semua. Waktunya kerja. Kecil, tolong cepat antar gue pulang, Kecil. Indah Maharani, lu kenapa sih? Di kampung kita banyak aparat datang buat nangkep orang. Gue harus bawa anak-anak sembunyi dulu. Cuma sembunyi doang juga nggak cukup. Lu harus mikirin mau gimana ke depannya. Beberapa pemimpin itu, akhir-akhir ini kan mereka bikin banyak senjata. Iya juga. Mending kita cari mereka pinjam senjata buat jaga-jaga. Cari semuanya. Rudianto Firdaus, nggak apa-apa. Nggak ada. Tunggu, beneran nggak ada. Bukannya di rumah ini ada pemburu sama istri sama anak perempuannya. Mereka semua kemana? Cari yang teliti, jangan sampai kelewatan. Siap. Lu kenapa kecil? Gue ketuban pecah. Kayaknya gue mau lahiran. Gue pernah lahiran. Gue bisa bantu lo. Santai aja, jangan tegang. Santai, tarik napas dalam-dalam. Kecil, lu diem dulu ya. Kalau sakit lu gigit tangan gue aja. Ini juga bukan solusi, Kak. Walaupun Mbak bisa tahan sakit, begitu bayinya lahir pasti nangis juga. Kalau gitu gue keluar aja lawan mereka. Gua ikut juga. Om Sen, kita udah banyak nyusahin lo. Nggak enak kalau nambahin lagi. Udah situasinya kayak gini masih ngomong gitu. Nyokap lu itu pernah nyelamatin keluarga gua. Gua walaupun harus mati, gua bakal pastiin keluarga lu semua aman. Ibu, lu temenin dia biar bisa lahiran dengan baik. Kita keluar dulu. Kita harus cari jalan buat selamatin diri kita. Hati-hati banget ya. Serang mereka! Tangkap hidup-hidup mereka! Santai aja, tarik napas dalam-dalam. Ternyata di sini. Berhenti! Semuanya berhenti! Letakkan senjatanya. Kalau enggak, gua bakar mereka hidup-hidup. Lu berani coba? Turunin! Turunin senjatanya! Ikat mereka semua! Tadi lu semua songong banget ya. Ayo bangun lagi, lawan dong! Bangun, lawan dong! Kalau berani lepasin kami, kita duel 1 lawan 1. Bener tuh! Anak ini emang jago banget. Tapi mau dibawa kemana juga nggak bisa. Mending langsung bunuh aja. Ini apaan sih? Apa ini? Kok nyengat banget? Gue datang buat nolong kalian.
Pakai ini dulu. Busis ka mau lahiran. Kalau gitu kita harus gerak cepat. Nanti kalian lakukan kayak gini dulu. Siapa itu? Siapa yang sok misterius? Bodoh amat siapa, yang penting kita jaga pintu ini. Nggak ada yang boleh keluar. Gua nggak percaya mereka bisa ngumpet di dalam selamanya. Udah deh, jangan sok serah. Cepetan keluar dan nyerah aja. Jangan pakai kekerasan, gue ikut kalian sekarang. Dasar perempuan sialan, gara-gara lu hidup gue jadi begini. Lihat aja nanti bakal gue balas. Sekarang waktunya. Siapa yang nyiram air nih? Mama emang hebat banget. Mereka udah mati belum? Gak tahu, mungkin aja mereka pingsan. Tapi setelah kejadian ini, mereka gak bakal berani datang lagi. Kita buang aja mereka keluar, yuk. Tunggu dulu. Posisinya gak kelihatan. Mama Siska udah lahiran. Cepetan masuk lihat yuk. Jangan gerak. Kalau lu gerak, gue jatuhin dia. Semua jangan gerak, jangan ada yang gerak. Kalau lo berani sentuh dia, gue pasti bunuh lo. Hahaha, gue emang susah mati. Cara lu gitu aja gak bisa bikin gue mati. Cepetan kasih gue uangnya. Kalau enggak, gue jatuhin dia. Jangan. Oke, gue kasih. Sekarang juga gue kasih ke lo. Sekarang juga gue kasih. Siapapun yang nyakitin keluarga gue mati. Ayo makan permen pernikahan. Makan. Istri anak sulung udah lahiran. Laki-laki atau perempuan? Kembar cowok cewek. Wah, benar-benar kabar bahagia. Nanti bawa bayinya ke sini ya. Biar dapat hoki dari keluarga kita. Oke. Itu bukan hoki, bro. Itu mau ketek. Dia bener tuh. Gini aja deh. Gua kasih nama buat anak lo ya. Kalau cowok namanya kayak panah otomatis yang gue bikin itu. Kalau mau kasih nama juga harus gue yang kasih. Nama anak gua pasti paling keren. Sekarang orang-orang suka nama kayak gitu. Biar gua aja yang kasih nama. Nggak bisa. Menurut gua gimana kalau namanya? Ian Wolong aja. Hahaha. Bu, ini cara pakainya gimana ya? Aduh, lu tuh lemot banget. Yang ini buat timer, yang ini buat foto. Cepetan ke sana. Oke. Chase! Udah, ambil deh. Di dunia modern, orang kalau nikah pasti foto bareng. Ini praktis banget. Habis foto, langsung jadi fotonya. Gue juga baru pertama kali foto loh. Bagus banget hasilnya. Bu, sekarang gua udah sewa 2-300 hektar sawah di desa. Di rumah kita nggak perlu khawatir soal makan dan pakaian lagi. Ibu nggak usah capek-capek kerja di dunia modern lagi. Iya, Bu. Gue udah lulus ujian jadi sarjana perempuan. Siapa tahu nanti gue bisa jadi perempuan pertama yang dapat gelar tertinggi. Rudianto juga keren banget. Sekarang udah jadi murid guru besar di kota. Ibu nggak usah capek-capek lagi. Gua juga, Bu. Sekarang gua udah hebat loh. Nanti kalau udah jadi jenderal besar, pasti gua bakal balas budi ke ibu, berbakti sama ibu. Bu, ibu nggak usah pergi lagi. Di dunia modern itu, anak-anak bisa sekolah semua. Perempuan juga bisa kerja. Orang tua dan yang lemah dilindungi. Yang paling penting, semua orang bisa makan sampai kenyang. Indah banget kan? Kalau ibu nggak pergi, sebenarnya gue juga agak berat ngelepasin. Tapi semua tetap ikut keputusan ibu. Bu, delmannya udah datang. Kita harus berangkat ke rumah baru. Rumah itu lebih mewah dari rumahan yang dulu loh. Kita sekeluarga bakal hidup enak deh. Di sini banyak banget kenangan indah kita. Kedepannya, keluarga kita pasti hidup makin baik.